paham di situ? Hanya punya roh. Berarti kalian tidak menyembah Nabi. Ya, dia roh itu Muhammad. Jadi Jadi bersuruh-suruh sama Muhammad itu yang apa? Ada Muhammad saya itu melihat di video. Tuhan Ya. Yang Diam dulu, nama Martin Muhammad. Luther, kok diam Tuhan, dulu, Martin Luther. roh itu. Martin, jadi begini ya, Les. Coba Kamu baca jelaskan dulu tentang ya, Muhammad itu. ya, bukan. Kau baca dulu Matius 15 nomor 24. Baca dulu deh. Ya, samanya itu kan istilahnya begini. Jelas roh dan firman itu kan nggak bisa kelihatan, ya kan? Saya tidak tanya Firman. Firman lagi jual apa tuh? Ya, Lagi jual batagor. Jangan cuma hanya saya mendengarkan Bukan. Anda. Loh, kamu kan mau belajar. Saya kan guru berarti ngajarin kamu. Iya, saya mau belajar, tapi kan Bu Nora kan mau Kalau bertanya kamu juga. mau belajar, Karena sekarang Bu Nora kita bertanya, gini maka loh. saya jawab Sekarang juga. begini, oke. Sekarang Itu kan menciptakan manusia, lalu setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan roh di dalam tubuh manusia. berarti roh ciptaan kan? Iya, Ya ya udah. roh manusia bukan roh Allah. Iya. Udah. Ya roh ciptaan bukan, jawab saja. Ya roh ciptaan, tapi roh itu kan roh manusia. Roh Allah menciptakan Oke, roh manusia. Oke, roh manusia. Pertanyaan saya, Yesus manusia bukan? Manusia memang. Ya udah, fix. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelagat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora, Bang Faruk, dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. yang dari Bang Faru. Jadi begini Bang Faru. Itu ayatnya yang Bang Faru tadi kutip itu di kitab Injil atau di Taurat? Jaim bro. Di Alkitab Injil atau di Alkitab Al-Quran? Yang tentang mana? Tentang Yesus apa tentang Itu Isa? yang ayat-ayat tersebutnya tadi Bang Faru itu. Kayaknya Iya, yang ada yang tadi bilang Markus. Ada lagi setelah itu tadi. Kayaknya itu. Oh, Itu di Alkitab ya? ini ya. Di Bible nih. Ini ya. Matius 12 ini. Ya, ini Yesus.
Yang ini Yesus ya. Dinyatakan dia adalah hamba Tuhan. Matius 12 nomor 15 sampai 21. Perikopnya ini kan dia hamba Tuhan. Nih. Iya, saya tahu itu kan Matius apa? Itu kan pemahaman 12. kitab Kristen. Jadi kan maksud aku Ya. itu kan dibilang tadi kan kita kan ini beda apa? Beda agama. Kamu kan Islam, kami kan Kristen. Tentunya kami Kristen itu kan kitab suci itu kan Alkitab atau Injil. Jadi kan di Islam itu kan kitabnya kan apa? Al-Quran. Al-Quran. Jadi kan yang herannya saya itu kenapa sih Bang Faruk tuh ngutipnya di kitab apa? Kitab Kristen gitu, ya kan? Kenapa enggak ada di ayatnya di kitab Al-Quran gitu? Oke, makanya tadi saya bilang kalau perihal sosok ini kan diri saya ini. Sosok Lesmana kan diri Lesmana ini tadi. Kalau perihal sosok antara Yesus dengan Isa, saya nggak pernah mau menyamakan dan nggak pernah mau membedakan. Iya, kalau Karena saya gini, saya menyetujui gini. bahwasanya Makanya- Bang Faru mengatakan Iya, bahwasanya dengar dulu, tidak menyamakan dengar dulu. Yesus itu dengan Kristen. Dengar dulu. Makanya yang mau saya samakan itu adalah narasinya. Di mana narasi yang disangkakan adalah narasinya Yesus selaras dengan narasi yang disampaikan oleh Isa. Contoh seperti ini tadi, Yesus itu dinyatakan hamba Allah. Kan gitu. Di dalam Al-Qur'an, Isa juga menyatakan dirinya hamba Allah. Bahkan di dalam ayat lain, Isa itu sekali-sekali tidak pernah ragu dan tidak pernah malu menyatakan dirinya adalah hamba Allah. Tapi kalau sosoknya ini, saya nggak mau menyamakan ataupun membedakan. Maka secara otomatis tidak ada nama Yesus di Quran, sebagaimana tidak ada nama Isa di dalam Bible. Oke, jadi gini Bang. Saya tidak bahas sosoknya. Berarti kalau begitu dasarnya Isa kalian itu berarti dasarnya di kitab Injil ya? Tidak di dalam Al-Quran. Nah, kisah Kalau tentang tidak Isa. kalau tidak didasarkan dari kitab Injil, lalu mengapa dikutip ayatnya di kitab Injil? Kenapa nggak di Al-Quran? Jadi Gini, kalau misalkan Bro. di kitab Injil dikutip berarti itu bisa saya katakan berarti tetangga ini berhalusinasi ya. Bisa dikatakan Gini loh, jadi Dinda. abang bilang tadi kan tidak menyamakan, tidak membeda, mesamakan itu Isa dengan apa Yesus. Yang saya samakan, ya, yang saya nyatakan sama itu bukan sosoknya, ngerti? Sosok Ya, itu saya ini. mengerti. Nah, sosok itu Norani itu, gitu loh. Itu tidak saya samakan. Makanya ketika berbicara tentang Yesus yang disangkakan perkataan Yesus, kita kutip di dalam Bible di mana iman kalian mengatakan itu perkataan Yesus. Jika mengangkat atau mengutip perkataan yang Isa yang disampaikan oleh Allah, itu tertulis di dalam Al-Qur'an. Kalau sosoknya itu jangankan sama, beda pun tidak kunyatakan. Karena apa? Karena aku pribadi nggak percaya Yesus itu pernah dilahirkan ke atas bumi ini. Nah, jadi perihal tentang sosok itu tadi yang berbicara tertulis di dalam Bible, Allahu alam itu siapa sosok yang berbicara seperti itu gitu loh. Oke, Apakah oke, itu oke, benar oke. tentang Yesus yang dilahirkan itu atau bukan gitu loh. Oke. Jadi menurut di tetangga lain ini Isa itu Allah atau seorang nabi? Abdullah, dia hamba Allah dan dia adalah nabi. Surah Maryam ayat 30 sampai 31. Oke, surah Maryam. Berarti Isa seorang nabi. Menurut sejarahnya Isa itu naik ke surga atau bagaimana? Nah, Jawab, tidak ada data dalam Quran mengatakan dia yang Nah, itulah naik masalahnya. Ketika itu ada datanya di Quran, aku tuh bisa jadi mualaf. Jadi ini masalahnya nggak ada datanya di Quran. Itu yang saya debatkan di inbox itu. Kalau memang seandainya ada, Yesus Yesus naik ke surga rupanya Yesus. jadi seolah-olah dia mengimbau saya ini seolah-olah dia itu menyalitkan bahwasanya Yesus itu adalah dari Kristen itu seolah-olah itu kan Yesus Kristus itu seolah-olah dari Islam ya gitu ya kan. Jadi ketika saya menanyakan adakah ayatnya di Al-Quran, jawabnya
Tidak. Jauhnya sebelum Alkitab Al-Quran itu ada kitab sebelumnya. Jadi saya tanya kitab sebelumnya apa? Jadi nggak dijawab juga. Nggak bisa aku tangkap narasinya ini lah. Ngomong apa? Itulah Bang Fahri gak ngerti terus saya Umur-umur. seperti apa. Sedangkan penjelasan apa insya aja gak bisa dijelaskan. Apa? Nggak, yang mau kau tanyakan apa ini, Dinda? Cara buat rica-rica ndak? Cara buat rica-rica? Nah itulah Beda. tadi lah Bang Faru. Jadi adakah terdapat di ayat Quran itu Isa itu seperti sejarahnya atau bagaimana? Saya mau ketawa sama dia. Abang Faruk menjelaskan dengan begitu panjangnya dijelaskan, masih saja nggak paham lagi ya Allah ya. Nggak masuk dia, nggak masuk. Minum susu dulu. Les, Contoh. susu dulu. Susu. Nih, dalam surah Al-Maidah ayat 72. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Kan narasinya ini sama dengan yang tertulis disangkakan narasinya Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Tuhanku dan Tuhanmu. Markus 12:29 Yesus disangkakan berkata, hukum yang utama dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita. Inilah dibilang si Al-KTP tadi. Kita di sini tapi di sini narasi ditegaskan Tuhanku dan Tuhanmu. Tapi dalam Markus 12 Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama narasinya, tapi sosoknya nggak mau aku samakan gitu loh, dan nggak mau juga aku bedakan, karena aku nggak percaya sosok Yesus itu pernah ada lahir gitu loh. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, dan di tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Oke. Jadi gini. Jadi sudah terbukti bahwasanya Isa kalian itu hambanya Allah, ya? Iya tidak? Iya, terus Jadi setelah itu saya bertanya lagi sama kawan yang nyimak saya itu. Jadi yang Muhammad itu apalagi kan kenapa enggak sama Isa aja? Itu nyembahnya kenapa sama Muhammad gitu. Apa ini? Kali kan hambanya Allah. Isa kan hambanya Allah. Hambanya Allah. Gini, dek. Hamba Allah artinya itu makhluk, ya, nabi utusan. Apa bedanya Musa? Bedanya Nabi Lut, bedanya Nabi Ibrahim, itu sama semua. Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu sama, ya. Jadi kami tidak menyembah nabi. Paham ya? Paham di situ? Hanya punya roh. Berarti kalian tidak menyembah Nabi. Iya, dia roh itu Muhammad. Jadi yang bersuruh sama Muhammad itu yang apa? Ada Muhammad saya itu melihat di video. Tuhan Ya. Yang Diam dulu, nama Muhammad. Martin Luther. Tuhan. Roh itu. Martin. Jadi begini ya, Les. Coba baca dulu. jelaskan dulu tentang Iya, Muhammad itu. Iya, cabai bukan. Kau baca dulu Matius 15 nomor 24. Baca dulu, Dek. Jangan kami aja yang baca. Kau baca dulu. Coba No, dulu. ini dia sesaja tidak Diam, perlu diam di- dulu. Bu Nora. Iya, enggak, kamu baca dulu ya sebentar, baca dulu. Lain dulu. Enggak, tunggu dulu. Enggak, kan mau lari dia- lu. Enggak lari. Udah. Baca dulu. Enggak, baca dulu Matius 15 nomor 24. Tunjukkanlah dulu itu. Minta tolong dulu itu. Matius berapa tadi? 15 nomor 24. 15 nomor 24. Ya, dia Tuhan atau utusan? Dan khusus untuk siapa? nah, Bacakan itu. jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di situ ada kata hanya. Berarti kalau kata hanya, les. Nggak usah jeda dulu, Dek. Dek. Lo, Dek. Oh, ini lagi baik kita suruh dia lah itu.
Ya, dia Betul, kebuka katanya itu. dikasih terjeda pula. Jangan minum kopi lama-lama. Dek, adek, adek. Di tap-tap layarnya teman-teman ya, tembuskan ke 100 ke 250k teman-teman, tolong teman-teman. Di tap-tap Bisa layarnya tembus teman-teman. lah sampai 1 M. Ini Iya, lumayan kalau- nih 1,1 ya. Berapa tadi Bu Nora? 15? Matius Nomor 15 ayat 24. Nomor 24. 4. Oke. Aduh. Ya Bang les, dek, 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 dek. Halo. Ya susahnya. Kalau diskusi itu harus bawa pakai data lah. Kalau nggak aplikasi 2, setidaknya ada kitabnya di situ. Jadi enak kalau diskusi gitu loh. Lama-lama sangat nanti terjeda nanti itu. Jangan lama sangat tuh. Udah pulang kok dari hotel toh? Dah, oke. Di situ kan dikatakan, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Poin yang kita ambil dari situ satu, Yesus hanyalah utusan, bukan Tuhan. Bedakan pengutus, bedakan Itu kan yang diutus. pemahaman kamu. Sebentar, itu nggak pemahaman saya. Saya kan membaca. Dengarkan baik-baik. Aku diutus, berarti ada yang mengutus. Dia diutus untuk siapa? Diam dulu, Dek. Ini ibu guru menjelaskan. Aku diutus, berarti ada yang mengutus. Hanya itu artinya dikhususkan. Dikhususkan hanya. Untuk siapa? Untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi poin yang didapat satu, dia hanyalah utusan. Yang kedua, dia bukanlah Tuhan karena dia utusan. Yang kedua, dia dikhususkan untuk Bani Israel. Sama seperti Musa untuk Bani Israel. Sama seperti Daud. Nah, terus Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh umat, untuk semesta alam. Karena ada datanya itu. Silakan itu datanya. Bentar ya. Yesus hanya untuk Bani Israel. Musa untuk Bani Israel. Nah, sekarang itu tunjukkan Nabi Muhammad untuk siapa? Apakah hanya untuk Bani Arab? Kita lihat datanya. Begitu kalau diskusi ya, Dek ya. Ya tunjukkanlah datanya mana. Cepat kita lihat. Iya, sebentar. Di sini baik-baik loh. Kalau kami masuk ke room kamu, aduh ampun deh, dicincang-cincang kami. Lagi ya, Bani Israel itu bukan untuk Bani Kristen, hanya untuk jemaatnya Bani Yakub, 12 suku bangsa Israel. Sudah dapat itu? Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam. Berarti Nabi Muhammad diutus dari semesta alam. Bukan dari, untuk semua manusia. Diutus untuk semua manusia. Ya, sementara Yesus untuk Bani Israel. Kan kata hanya. Hanya itu kan berarti khusus. Ya kan, Dek? Paham kan kata hanya? Contoh, saya membeli kue ini hanya untuk Lesman. Berarti apakah itu Faruk boleh makan? Nggak boleh. Karena kue itu dikhususkan hanya untuk kamu saya beli. Gitu. Terus? Ya, kita lihat Nabi Muhammad dikhususkan untuk siapa? Apakah untuk Bani Arab aja atau tidak? Gitu. Kalau nggak salah surah An-Anbiya tuh kalau nggak salah ya, 107. Coba. Oh ya, itu ada yang tapping. Silakan itu, bacakan toh. Ya, bacakan toh. Kita tunjuk aja ya. Oke.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Paham ya? Seluruh alam, semua, mencakup semuanya. Nah, beda dengan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Tar dulu. Itu tadi itu tadi dibilang kami tidak mengutus kau Nabi Muhammad. akan lagi toh. Bukannya bilang tadi utusan, kakak Nora tadi bilang. Jadi sementara di Al-Quran tidak mengutus. Itu bagaimana sih ceritanya itu? Ya makanya baca baik-baik. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Gitu loh. Jadi makna dari ayat ini menyampaikan bahwasanya ya Nabi ini diutus hanya untuk. Jadi kenapa tadi bilang Nora tadi bilang Muhammad itu sebagai utusan dari semua orang-orang? Dari ya Allah ya Robi, telinga kau lah dek. Kok kalau ada uang beli cotton bud lah. Untuk seluruh, bukan dari. Allah yang mengutus Nabi Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh semesta alam. Berarti mencakup semua. Beda dengan Yesus, beda dengan Nabi Musa, dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Kita fokus dulu Bu Nora, kita fokus dulu. Fokus gigi kiper kau, kau punya telinga yang Aku ini congkleng. kan mau belajar. Kau kalau mau belajar deh, sediakan. Bagaimanapun. Dengar dulu, les. Dengar dulu. Kalau kau mau belajar, sediakan cotton bud. Tidak ada saya katakan dia Nabi Muhammad diutus dari. Saya mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk. Diutus untuk semesta alam. Berarti diutus untuk semesta alam. Iya, untuk semua manusia. Enggak dikhususkan. Beda dengan Yesus. Oke, gini. Jadi Muhammad diutus untuk semesta alam. Dari Allah untuk Dari semesta Allah bisa alam. dibilang. Jadi Ya, memang, Allah apa bedanya dengan mengutus Yesus? apa? Allah mengutus Muhammad itu untuk apa dia mengutusnya? Untuk mengajarkan tauhid, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sama dengan seperti Yesus ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, "Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Itu artinya ajaran apa? Bahwa Yesus sendiri mengajarkan kepada Bani Israel menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kepada Nabi Musa juga. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel untuk apa? Hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, terus Nabi Muhammad diutus kepada seluruh alam itu untuk apa? Untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan, yaitu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Fix. Nah, pertanyaan saya, Yesus ketika diutus untuk Bani Israel, kenapa malahan orang Bani Kristen ini yang menjadikan Yesus itu Tuhan, sementara Yesus mengatakan, aku hanyalah utusan, Bapa yang mengutus aku hanyalah utusan. Nah, itu pertanyaannya sama kamu jadinya. Bani Israel, mereka kedatangan Nabi, satu, Nabi Musa. Nabi Musa mengajarkan hukum Tauratnya yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Selesai. Ketika Bani Israel bertanya, apa hukum yang terutama itu? Jawab Yesus, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kepada Nabi Muhammad, apa dikatakannya? Nabi Muhammad memperkenalkan bahwa ada cuma satu Tuhan yang harus disembah, yaitu siapa? Allah. Bagaimana cara menyembah kepada Tuhan yang satu-satunya ini? Yaitu dengan mendirikan sholat. Fix. Yesus juga. Yesus pada waktu beribadah, pada waktu berdoa kepada Bapaknya, dia sujud. Tidak ada dia bertopak-topak tangan di gereja, itu nggak ada. Oke, berarti Muhammad diutus untuk semesta alam. Bukan dari, untuk. Astagfirullah, dia paham nggak sih kata dari dengan untuk? Muhammad diutus untuk semesta alam. Ya. Berarti diutus untuk memberitakan kabar baik, ya kan?
Misalnya Begini loh, Berarti Nabi Muhammad karena Allah sebentar dulu, Bang Les Dek, begini ya, dengarkan dulu, Ibu Gembala ngomong. Nabi Muhammad diutus untuk semesta alam untuk memberitahukan ajaran-ajaran hukum syariat ya yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Nggak mungkin dong Allah datang langsung berbicara kepada manusia. Nah, inilah yang namanya utusan. Diutuslah seorang nabi, seorang rasul. Namanya utusan itu disebut nabi dan rasul. Untuk menyatakan kenabian kerasulan yang diutus ini, Allah memberikan suatu mukjizat. Kepada Nabi Musa bisa membelah lautan, kepada Yesus dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, itu adalah mukjizat. Tuhan tidak mungkin membuat suatu mukjizat, Les. Tuhan itu membuat suatu keajaiban karena Tuhan itu mempunyai kuasa. Musa membelah Gitu. laut, Yesus membangkitkan orang mati. Nah, Lah, kenapa enggak mengikuti ajaran Yesus? Kenapa? karena Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Al-Quran pun juga Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Dia diberikan kitab Injil. Kepada Nabi Musa juga untuk Bani Israel. Nah, kepada Nabi Muhammad untuk semesta alam, berarti untuk semua manusia. Makanya kedatangan Berarti Nabi Muhammad lebih tinggi dong derajatnya Muhammad daripada Isa. bukan lebih tinggi derajatnya. Begini loh contoh, begini Les ya. Sebentar Oke. begini ya. Oke. Apakah Pak Prabowo bisa memimpin dunia? Tidak bisa. Coba saya tanya, nggak bisa kan? Dia hanya bisa memimpin Indonesia saja kan? Hmm. Nah, itu Dia hanya maksud memimpin saya. atas nama, tapi yang melakukan itu aparatnya. Nggak usah lari ke situ dulu, Bang. Ini sekarang kita katakan adalah seorang pemimpin. Oke. Nah, Prabowo, seorang presiden, pemimpin negara, dia mempunyai kekuasaan hanya untuk di wilayah kekuasaannya, yaitu Indonesia. Nah, Lalu sama seperti Yesus. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada yang dikatakan namanya zaman Fatroh. Selama 600 tahun belum ada nabi atau rasul yang diutus oleh Allah. Nah, akhirnya pada abad ke-7 itulah diutus Allah Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk melanjutkan syariat-syariat yang telah dijalankan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, atau nabi-nabi terdahulu. Yaitu apa? Mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Ibrahim, nabi-nabi terdahulu tidak pernah menyimpang, tidak pernah berbeda dengan ajaran Nabi Muhammad. Apakah Nabi Musa punya Tuhan kelihatan? Apakah Nabi Daud Tuhannya kelihatan? Apakah Nabi Isa Tuhannya kelihatan? Apakah Yesus mengatakan Tuhannya Bapa itu kelihatan? Bukankah Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat? Fix. Berarti Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus itu tidak ada kelihatan, tidak berwujud menjadi manusia. berarti Allah itu nggak bisa kelihatan ya? Loh, bukankah di dalam Keluaran 30 nomor 22 apa dikatakan? Tidak ada yang memandang wajahku tuh dapat hidup. Lalu, ya. Loh, Oke. loh, sekarang saya tanya, apakah Yesus mengatakan bahwa Bapa itu kelihatan? Tapi Yesus mengatakan, aku adalah Bapa, Bapa adalah aku. Jadi Di satu. mana Yesus mengatakan aku adalah Bapa? Itu tadi ada di siapa? Yang sinya tadi yang terangkat tadi itu? Aku dan Bapa adalah satu. Oke, saya tanya Iya. sekarang. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Satu kalau apa mereka? dibilangnya Sebentar Yesus- dulu, Bang. Bang, sebentar dulu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa mereka sekarang? Ya satu pribadi lah. Oke, kalau Karena saya katakan, bisa, kalau- katakan begini. Kalau saya katakan aku dan Les adalah satu. Satu apa sekarang saya dengan kamu? Kan saya bukan roh.
Iya, kalau saya roh, Satu berarti roh saya satu dengan kamu. Berarti Kalau rohmu saya itu begini, itulah roh saya. les, begini misalnya. loh. Dengarkan dulu, Karena Les. karena gini Les. gini Mbak Sebentar Nura. dulu. Kalau menurut Begini, konteksnya kami begini, kalau kamu kan Kristen. mau belajar. Kalau orang yang mau belajar harus dengarkan guru. Oke, Aku dan lanjut. Les adalah satu. Itu satu apa? Satu hakikat. Hakikatnya apa? Adalah manusia. Kamu manusia kan, Les? Iya, saya manusia. Nah, saya juga manusia. Nah, Hmm. Yesus sekarang hakikatnya apa? Manusia apa Tuhan? Yesus manusia sebagai Nah, manusia. ya sekarang Ini Bapak sebagai itu manusia. roh atau bukan? Bapak itu roh atau bukan? Bapak roh, firman. Nah, sekarang roh dengan manusia itu sama nggak? Roh dengan manusia sama lah. Oke, sekarang tunjukkan. Manusia bisa kelihatan, apakah roh bisa kelihatan? Kalau roh sama firman itu gak bisa kelihatan. Roh bisa kelihatan. Ya nggak bisa kelihatan roh itu, Nah, roh dengan sekarang firman. Firman itu ya, kan ibaratnya seperti berkata-kata. Saya tidak tanya firman, saya tidak tanya Roh itu firman. seperti nyawa. Saya tidak tanya firman, Les, jangan terlalu jauh deh. Ini aja dulu. Oke. Roh nggak bisa kelihatan, apakah manusia bisa kelihatan? Manusia bisa kelihatan. Ya udah, jadi bagaimana samanya? Ya samanya itu kan istilahnya begini. Jelas roh dan firman itu kan nggak bisa kelihatan, ya kan? Saya tidak tanya firman, saya tidak tanya firman. Firman lagi Nah, jual apa didengarkan- tuh? ya, didengarkan Lagi jual dulu lah, batagor. Bora. Nggak, Jangan begini cuma hanya loh. saya mendengarkan Bukan. Anda. Loh, kamu kan mau belajar. Saya kan guru berarti yang ngajarin kamu. Iya, saya mau belajar, tapi kan Bu Nora kan mau Kalau bertanya kamu juga. mau belajar, Karena sekarang Bu Nora kita bertanya, gini maka loh. saya jawab Sekarang juga. begini, oke. Sekarang begini, Bapak itu roh tidak? Bapak roh, Oke, iblis roh tidak? iblis juga roh. Jadi apa bedanya Bapak dengan iblis? Ya beda lah antara pekerjaan. Saya Pekerjaan bertanya. iblis itu pekerjaan Sekarang saya kemau- bertanya, Bapak itu roh. Roh itu bisa kelihatan? Tidak. Betul kan? Iblis Tidak. adalah roh. Roh bisa kelihatan? Roh Tidak. itu aja tidak bisa kelihatan. Nah, sekarang apa bedanya Bapak dengan iblis? Sama-sama roh mereka, sama-sama nggak kelihatan. Iya, iya. Itu roh Allah dengan roh iblis memang sama-sama dinamakan itu roh. Tapi roh itu kan dua faktor itu seperti roh Allah itu kan roh membawa damai, sementara roh iblis Saya itu tidak tanya roh sifat, membawa. itu namanya sifat. Itu namanya Ya, sifat. itu. Sekarang Makanya begini, didengarkan dulu. sekarang saya begini. Ah, Ketika saya masak nasi, ah, itu dari beras, betul nggak? ya betul. Ketika saya masak bubur, itu juga dari beras, betul nggak? Hmm. Nah, sekarang mereka sama-sama beras nggak? Ya, sama-sama beras. Sama-sama dari beras. Ketika Bapak itu adalah roh, roh tidak kelihatan. Ketika iblis itu adalah roh, roh tidak kelihatan. Jadi apa bedanya Bapak dan iblis? Sama-sama roh. Ya memang sama-sama roh. Nah, ya udah. Nah, inilah maksud saya begini. Makanya di dalam Islam, Allah itu bukan roh. Karena roh itu adalah ciptaan. Roh ciptaan. Betul. Kita mau buka. Mau saya buka datanya di dalam Bible kamu sendiri. Bahwa roh itu adalah ciptaan. Kok buka di dalam Bible-ku? Bible mula. Kan aku kan mengajar dari Kalau kamu. bukan di dalam Al-Qur'an, sekarang saya tanya, menurut kamu, menurut Kristen roh itu ciptaan tidak? Kalau roh itu tidak ciptaan, Nah, saya tunjukkan lah itu di roh dalam. firman, itu roh Allah. Itu Tunggu dulu sebentar. Saya akan tunjukkan kalau di dalam Bible kamu roh ternyata ciptaan. Oke, saya tunjukkan ini ya. Zakaria 12. Zakaria 12. Sebentar, saya yang tunjukkan aja. Nanti kamu apa? Enggak, lebih bagus saya membaca daripada apa. Ini saya tunjukkan aja. Nih. Kamu bilang di dalam Bible kamu roh itu bukan ciptaan. Ternyata di dalam Bible kamu terciptaan. Nih. Zakaria 12 nomor 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan apa nih? Menciptakan roh dalam diri manusia. Jedar. Jadi Yesus manusia bukan? Manusia. Dia kan Nah, roh menciptakan manusia, dia kan menciptakan Sekarang- roh manusia. Nah, sekarang roh ciptaan bukan? Itu kan roh manusia. Nah, sekarang Yesus manusia bukan? Ya manusia.
Nah, jadi jadi manusia Yesus dengan manusia saya apa bedanya? Sama-sama manusia bukan? Ya memang, tapi Ya kan udah. Nah, sekarang roh yang dimiliki oleh Yesus ciptaan bukan? itu tadi di ayat berapa tadi terdapat? Zakaria 12 nomor 1. Kamu aja nggak tahu Bible kamu. Zakaria Nanya nomor kamu nih. nomor 24 ayat 1. Zakaria 12 nomor 1. 12 nomor 1. Ya. Dia tidak percaya kan? Nah, inilah si Thomas. Thomas itu salah satu murid Yesus yang tidak percaya pada waktu kebangkitan Yesus. Dia harus dulu mencucuk tangannya ke lubang tangannya Yesus baru percaya. Makanya kata Yesus, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mereka tidak. Mereka harus melihat dulu sosok Tuhan baru percaya. Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mereka enggak. Tuhan harus berwujud baru mereka percaya. Inilah si Thomas. Thomas salah satu murid Yesus yang tidak percaya. Ya, gitu ya. Bunda, dia lama-lama terjeda itu Bunda. Nanti dia kepental pula. Nanti diangkat Bunda. Itu konteks, Oh my God. itu udah salah paham itu. Itu Loh, konteks saya dari tidak mengatakan salah paham. Yang saya katakan di sini ini dikatakan seolah-olah ini Bapak Bu Nora itu semi. Loh, sekarang saya tanya, yang saya baca menciptakan roh, pertanyaan saya, roh ciptaan bukan? Ya roh itu kan Allah itu kan menciptakan manusia, lalu setelah Allah menciptakan manusia, lalu Allah menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Berarti roh ciptaan kan? Iya. Ya Ya roh manusia bukan roh Allah. Iya, sekarang gini, menciptakan roh, berarti roh ciptaan bukan? Iya. Nah, menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan roh? Itu satu hakikat itu Bu Nora. Saya bertanya. Saya tidak tanya satu hakikat, mau 10 hakikat. Ya udah, dia melahirkan manusia. Nah, jadi yang saya baca Zakaria 12 itu roh ciptaan bukan? Oke, udah. Ya roh ciptaan bukan, jawab saja. Ya roh ciptaan, tapi roh itu kan roh manusia. Roh Allah menciptakan roh manusia. Oke, roh manusia. Pertanyaan saya, Yesus manusia bukan? Manusia memang. Ya udah, fix. Jadi kan contoh saya kasih contoh begini. Kalau misalkan Yesus melahirkan Yesus sebagai manusia tidak mempunyai roh, tentunya apakah badan itu bisa bernafas? Apakah badan itu bisa berkata-kata kalau tidak melalui roh? Loh, roh begini, bukan tidak melalui roh. Nah, ketika Yesus mati, apakah Ya rohnya makanya masih dari ada di situ dalam? lah Bu Nora. Sebentar dulu deh. Roh itu kan roh Allah sendiri yang ada pada diri Yesus. Sebentar dulu deh. Ketika Yesus mati, rohnya masih ada tidak? Hah? Ketika Yesus mati, rohnya masih ada? Ya masih. Nah, jadi saya tanya sekarang, kalau manusia mati, apakah rohnya masih ada dalam jasad manusia itu? Ya masih. Loh, kenapa ketawa? Itu kan yang mati itu kan cuman tubuhnya, badannya. Betul, gitu kan. betul. Tapi Sekarang kan, begini. Misalkan ini ketika Bu kamu Nora, mati, misalnya sebentar Bu dulu. dipanggil Allah mula. Les. Contohnya. Ya. Jadi kan Ketika rohmu kamu itu, mati, nyawamu itu sebentar. kan dua Betul. pilihan, ke Sekarang saya neraka atau ke tanya. surga. Jadi kan badanmu tetap Tidak, jadi jangan kubur. lari ke neraka. Jangan lari ke neraka. Saya tanya, ketika kamu mati, roh kamu masih ada di dalam jasad kamu atau tidak? Kalau di dalam tubuh saya tidak ada lagi roh saya lah. Ya Kalau udah. badan saya mati. Jadi fix. Berarti roh yang ada di dalam diri kamu kan berarti tidak bisa mati. Benar? Benar. Nah, jadi bagaimana mungkin ketika roh sudah tidak ada di dalam diri kita, kita masih hidup?
Itu hidupnya itu rohnya atau satu hakikat? Nggak hakikat, Dek. Kalau begini ya, Dek ya, dengarkan baik-baik. Karena membingungkan juga pertanyaanmu. Tidak bingung, memang bukan pertanyaan kakak itu tidak bingung, Dek. Yang bingung, yang tidak bisa, yang kau rasa bingung itu karena kamu tidak bisa menangkap. Begini ya, pelan-pelan kita ya. Roh itu adalah ciptaan. Nah, karena manusia diciptakan, jadi manusia ini hidup harus pakai roh. Makanya Allah menciptakan roh. Dihembuskanlah roh itu di dalam seorang rahim perempuan ketika janinnya berumur hampir 4 bulan. Mulailah dia berdetak-detak, ya kan? Nah, roh itu bukan Tuhan. Tuhan menciptakan roh, iya, tapi roh itu bukan Tuhan. Kalau kau katakan roh itu Tuhan, makanya saya kenapa korelasikan ke iblis, karena iblis juga adalah roh. Kamu baca di dalam Matius, ketika Yesus dicobai ke padang gurun, yang membawa dia itu adalah roh. Roh siapa? Roh iblis. Makanya kenapa kami tidak mengatakan bahwa Tuhan itu adalah roh? Karena roh itu adalah ciptaan. Iblis juga ciptaan. Malaikat ciptaan. Kalian tidak mengatakan roh. Tuhan itu tidak roh, Les. Tuhan itu tidak roh. Tidak roh itu. Bagaimana mungkin itu? Kalau Mungkin. kalau Allah tidak punya roh, kalau Allah tidak punya roh, bagaimana bisa dia memberikan roh kepada manusia yang diciptakannya? Nah, makanya dia menciptakan roh. Loh, bagaimana dia bisa menciptakan rohnya sendiri sementara roh nggak ada? Karena Tuhan Amin. bukan roh. Lalu Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa, karena Tuhan tidak ingin disamakan dengan makhluk. Lalu terus. Lalu kita serahkan kepada Ito Faruk. Silakan Ito Faruk. Diserahkan ke Bapak Faruk. aduh. Allah tidak punya roh. Bagaimana ini konteksnya ini Bang Faru? Jelaskan ini. Allah tidak punya roh. Kenapa? Gimana? Allah tidak punya roh. Ya, karena memang Allah tidak butuh apapun. Karena dia tidak butuh apapun. Dia tidak membutuhkan apapun. Yang membutuhkan sesuatu, bahkan membutuhkan apapun, itu ciptaan. Sementara Allah itu bukan ciptaan, dia pencipta. Dan untuk menunjukkan eksistensi dari kemahakuasaannya, dia tidak butuh jadi apapun, dia tidak butuh siapapun, dan bahkan dia tidak membutuhkan apapun. Contoh ya. Kita komparasikan ini. Seperti apa Contoh contohnya ini? Ini contoh kita komparasikan. Jika kalian katakan yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, berarti Tuhanmu lemah. Kenapa lemah? Tanpa Maria, dia tidak bisa hadir ke atas bumi ini. Kan gitu. Seandainya Maria keguguran, jadi nggak Tuhanmu dilahirkan? Kalau seandainya gugur ya tidak jadi. Tidak jadi, berarti dia tidak bisa menunjukkan kuasanya, kan? Itu berarti lemah. Dan sifat Makanya lemah justru itu antara Bang Faru, karena Allah berkuasa itu, makanya Ibu Maria itu, Bunda Maria nggak gugur. Oke. Jika dia maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa Maria? Tanpa rahim Maria? Memang bisa. Oke, mana datanya? Mana datanya dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya tadi kan bilangnya kan seandainya. Iya, mana Ibu Maria datanya? bilangnya seandainya Allah itu bisa Tidak, narasi tadi tidak menggunakan menunjukkan seandainya. dirinya tidak melalui Ibu Maria. Dinda, narasi tapi itu kalau tadi. saya menjawab bisa juga. Narasi itu tadi. Dia itu Gini, menyatakan Dinda. dirinya itu Yesus itu dengan sebagai manusia harus dilahirkan melalui manusia juga. Narasi itu tadi tidak menggunakan diksi seandainya. Dengarkan Dinda ya. Jika memang Tuhanmu maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Tidak ada seandainya ya. Saya tidak ada katakan seandainya. Silakan. Apa tadi? Jika memang Tuhanmu maha kuasa, bisakah dia lahir ke dunia tanpa rahim Maria? Bang Faru,
kalau konteksmu begitu saya bisa katakan iya, tapi kan Allah ini Oke, kan ya bisa kau katakan sekarang. jadi Kasih Allah ini datanya. kan Mana? harus mengikuti. Kasih data. Allah ini kan Yes, seolah-olah mengikuti apa ibaratnya apa itu namanya ya, berkenosis itu harus mengikuti berkenosis kepada manusia, sama seperti yang dilahirkan baru. Gak nyambung itu loh. Nggak nyambung. Gak nyambung. Gini Dinda, diskusi itu begini. Kau harus pertanggungjawabkan narasimu. Jika kau katakan dia bisa lahir ke dunia tanpa rahim Maria, kasih datanya. Di mana dia dikisahkan lahir tanpa Maria, tanpa rahim Maria? Mana datanya? Ya, tadi kan saya sudah bilang, Bang Faru, kalau misalkan Bang Faru atau Kak Nora itu menanyakan tentang saya untuk data, karena saya bukan seorang pendeta ya. Memang saya memahami kitab, jadi ayat-ayat terdapatnya itu memang saya membaca, tapi saya nggak Pendeta tadi itu. mengingatkan itu pendeta. di mana ayatnya terdapat gitu ya kan. Jadi Nah, kalau jadi secara gini, untuk Pak. memperjelaskan, Berarti- karena saya kan Oke, sering, gini. karena ke seorang jemaat di gereja. Oke, gini Dan Lesmana. jemaat saya Kalau mendengarkan. Oke, kalau gitu sebaiknya kau turun dulu, baca dulu Bibelmu sampai selesai. Alah, Kan gitu. itu kata Nora tadi, alamu nggak punya roh katanya. Itu bila sama Nora itu. Tidak Kenapa ada alamu nggak punya roh? narasi. Tidak Aneh, ada aneh narasi nggak itu punya roh. Nora mengatakan, Aneh. dengar dulu. Tidak ada narasi itu Nora mengatakan Allah Kalau tidak kalau punya Allah roh. memang tidak punya roh, kenapa Loh, Allah loh, loh. bisa hidup? Kok jadi memaksa kau narasi orang? Makanya itu narasi kalian Itu Nora seolah-olah tidak ada berarti- mengatakan Allah itu tidak punya roh, nggak ada. Itu Nora tadi mengatakan Allah itu bukan roh, karena memang Allah itu tidak butuh roh. Jadi begini Dinda ya, Allah itu tidak membutuhkan apapun dan tidak membutuhkan siapapun untuk menunjukkan eksistensinya. Tapi dia menghadirkan atau menjadikan sesuatu untuk menyatakan atau menunjukkan eksistensinya, keberadaannya. Contoh, kita bisa mengetahui adanya lebah karena di tangan kita sampai madu. Kalau madu tidak ada, bisa orang mengklaim tidak ada lebah. Tapi karena adanya madu, itu membuktikan adanya lebah. Tanpa harus kita bertemu dengan lebah. Kan nggak perlu kau bertemu sama lebah untuk memastikan bahwasanya lebah itu ada. Cukup dengan adanya madu. Seketika kau konsumsi madu itu tadi, kau bisa memahami ada lebah. Karena apa? Madu ini ya dihasilkan oleh lebah melalui fermentasi. Ya ketika dia menghisap saripati dari bunga-bungaan, segala bunga-bunga gitu loh. Itu buktinya adanya lebah. Begitu juga dengan Allah. Allah melebihi dari segala sesuatu. Memang lo ngori nih dikasih penjelasan kita. Iya, terus lah. Ya, jangan kita lah. Nah, sementara Allah bukan makhluk. Dia laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang setara dengan dia. Jika lebah memiliki kekuasaan dari situ, maka Allah maha kuasa dari situ, gitu loh. Dia tidak perlu gitu loh. Dia tidak perlu dan dia tidak membutuhkan apapun ketika menunjukkan keberadaan dan juga kehadirannya. Maka dia menjadikan alam semesta ini. Adanya alam semesta ini adalah bukti keberadaannya Allah. Gitu loh. Jika ingin mematahkan itu, narasi itu, mematahkan pemahaman itu, kau harus hadirkan satu sosok, entah makhluk atau apapun itu, yang mengklaim atau diklaim dia sudah ada sebelum alam semesta ada. Jika kamu tidak bisa menunjukkan antitesis itu tadi, bahwasanya ya ada satu sosok yang ada sebelum segala sesuatu ada, maka kamu harus mengikuti pemahamannya dan juga informasi yang mengatakan bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Tapi kalau perkataan ini dinisbatkan kepada Yesus tidak pantas. Ketika Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah yang awal dan akhir, sementara Maria lah yang awal sebelum adanya Yesus, gitu loh. Terpatahkan itu. Oke, saya paham. Tentang Bang Faru bilang tadi, ini bilangnya begini, seolah-olah Allah itu tidak punya roh, ya. Bukan tidak punya roh. Pokoknya tadi itu bilang di sini orang nggak punya roh. Gimana sih? Allah itu bukan roh. Dia mengatakan tadi Allah bukan roh.
Karena memang Allah tidak butuh roh dan tidak butuh apapun gitu loh. Jadi Allah itu seperti apa sih? Nah, makanya berdasarkan kitab Keluaran kalian saja 6 nomor 4 ya, manusia itu akan Itulah saya heran. Itulah saya heran ini sama komparasi, Dinda. Selalu Ini bukti komparasi. di kitab Ini Injil. komparasi. Udah jelas-jelas Ini kita beda aliran. Ini namanya komparasi. Jangan nanti kau menganggap aku cuma membenarkan imanku saja gitu loh. Ini komparasi. Nanti setelah ini aku ke Quran. Namanya juga debat lintas iman. Oke, Harus oke. dibawa komparasi antara Quran dan juga Bibelmu sendiri. Nah, Oke. dalam kitab Keluaran 6 nomor 4 jelas dikatakan manusia tidak mampu lihat Tuhan. Ketika manusia lihat Tuhan dia akan binasa. Begitu juga dalam 2 Timotius 11 nomor 2 Timotius 6 nomor 16. Di situ juga dikatakan dia yang bersemayam di dalam terang. Ya, makhluk tidak dapat mendatangi dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Begitu juga di dalam Al-Quran, gitu loh. Dikatakan tidak ada manusia yang mampu untuk melihat Allah. Oke, saya bertanya di sini. Kenapa manusia tidak mampu untuk melihat Allah? Oke, sekarang saya tanya, apakah kamu bisa melihat matahari? Bisa. Oke, yang kamu lihat mataharinya atau sinarnya? Sinarnya. Sinarnya. Ini matahari ini. Sinarnya dengan mataharinya. Nih, matahari nih. Tak ada manusia yang mampu melihat matahari. Tapi yang kau Yang terang lihat itu sifat ada yang terangnya lagi. mataharinya. Ada yang terang lagi. Apa? Itu kan terangnya. Mataharinya kan ada bulatnya. Iya, tapi kau tidak bisa melihat mataharinya. Yang kau lihat hanya sinarnya saja. Sementara mataharinya tidak bisa dijangkau oleh matamu. Yang bulat itu apa? Dengar dulu, Dinda. Berarti yang bulan itu apa? Berarti yang bulan itu apa? Dengar dulu, Dinda, kok lari ke bulan lagi nih. Enggak, yang bulat matahari kan bulat. Loh, matahari bulan. Aduh, udahlah. Menurut penglihatan kita dari bawah ya kan. Udah, nggak sanggup. Matahari itu bulat ya. Matahari bulan, cemana matahari? Lalu. Oke. Yang kau lihat itu sinar matahari, di mana sifat dari matahari itu bersinar. Tapi kau tak akan mampu melihat mataharinya. Jangankan kamu gitu loh. Teknologi secanggih apapun sekarang tidak ada yang mampu melihat matahari, gitu loh. Apalagi mendekatinya. Melihatnya saja tidak bisa, apalagi mendekatinya. Dipastikan akan hancur atau akan binasa setiap mata atau setiap apapun yang berupaya melihat dan juga mendekati matahari, karena matahari memiliki sifat. Apa sifat dari matahari? Itu panas. Lalu Gitu loh. saya tanya sama Allah, berarti Allah berarti ibaratnya sinar. Nah, karena matahari diciptakan oleh Allah, maka ya Allah itu memiliki sifat lebih daripada matahari itu tadi. Dengar dulu Bang Faru, dengar dulu. Kan kita ini kan saya ini kan mau belajar. Kita kan sama-sama sama-sama memberi pendapat ya kan? Ya kan? Nah, jadi tadi Abang Faru menyamakan ibaratnya contoh ya kan, contoh matahari seperti tadi ya kan, memang ada matahari tapi kita nggak nampak, yang nampak itu kan sinarnya ya gitu. Ya, terus Nah jadi Allah itu kita merupakan matahari atau berupa sinar? ya Allah ya. Aduh, begini. Kenapa susah jawab? Begini, Kita kan membanding mencontohkan. Sebentar, bukan membandingkan. Begini, dikatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada yang bisa memandang wajah Tuhan itu hidup. Betul memang. Nah, sebentar. Sekarang begini, bisa nggak kau tatap 15 menit aja matahari itu? Bisa nggak kau lihat? Bisa kita bilang Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, matahari saja yang sudah ciptaan Tuhan aja nggak bisa kau pandang. Tapi Sudah dalam sejauh itu. sudut tiga atau Sebentar dua dulu, detik bisa kita lihat sebentar kan? dulu, Les. Oke, Sebentar dulu. oke. Orang ngomong loh. Oke.
Matahari saja yang sudah sejauh itu berapa ratus ribu kilometer jauhnya dari bumi gak bisa kau pandang dengan mata kamu yang telanjang, apalagi kalau keberadaan Tuhan. Itu maksudnya gitu loh, paham gak? Tapi bayangan matahari apa kan? Bayangan. Sejak kapan matahari punya bayangan? Yang ada bayangan itu tahu. Kau yang punya bayangan. Ya, oke, terus. Sekarang begini gede, kamu mengatakan tidak bisa kau pandang matahari, betul? Matahari ciptaan tidak? Matahari ciptaan. Nah, ciptaan Tuhan saja nggak bisa kau pandang seperti matahari, apalagi yang menciptakan itu yang mau kau lihat. Itu maksudnya. Paham nggak? Iya. Oke lah. Nah iyalah, sekarang begini, matahari dengan terangnya dia itu tidak bisa kita lihat seperti telanjang mata begini sampai 15 menit. Itu aja yang matahari aja yang sudah ciptaan tidak bisa kita pandang, apalagi yang menciptakan. Tapi dalam 2 detik bisa kita melihat sinar mataharinya. Bisa kita melihat. Bisa. Tapi sinarnya Tidak lama ya. sinarnya yang dilihat sinarnya bukan mataharinya. Iya. Mataharinya nggak terlihat, berarti sinarnya kita lihat begitu. Begini aja deh. Makanya. Oh begitu. Itu gini Nggak toh usah jauh, komparasi itu begini. berarti- Ya dari Allah tadi yang bisa kau lihat itu adalah perbuatannya. Gitu loh, tapi bukan Allahnya gitu loh. Yang kau lihat itu perbuatannya apa? Perbuatannya Allah, ya. Perbuatan Allah menciptakan alam semesta ini. Lihat ciptaannya, maka kau akan mengenal Dia gitu. Oke, itulah udah. Oke lah kalau kayak gitu. Oke. Nanti gak perlu lagi. Enggak, gimana ya bilangnya ya? Ya iyalah, begini aja deh. Sebenarnya gini lah, simple, less. Sebenarnya simpelnya tuh begini. Ya Oke. kan? Tadi yang sudah dicontohkan itu Faruk itu memang betul. Kita mengetahui Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu ya dari ciptaannya. Apakah bisa manusia menciptakan laut? Tidak. Apakah manusia bisa menciptakan langit? Tidak. Apakah manusia bisa membuat matahari? Tidak. Apakah manusia bisa memisahkan yang dari gelap ke terang? Terang itu dinamai siang, gelap itu dinamai malam? Tidak. Itu siapa yang menciptakan? Berarti ada kuasa Tuhan. Nah, Tuhan itu berkuasa, bukan Tuhan itu bermukjizat. Nah, terus yang mengenalkan Tuhan ini siapa? Nah, itulah yang dikatakan namanya Nabi dan Rasul, utusan. Allah memilih hambanya untuk mengutus hambanya ini menyampaikan, "Hei, saya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nama saya adalah ini." Begitu. Makanya tadi dijelaskan di dalam Toha ayat 14, Allah itu memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat, sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Paham? Itu di kitab Quran atau di kitab Injil? Al-Quran. Toha. Coba lah, diperlihatkan kalau ada ayat seperti itu. Coba itu Faruk. Sabar ya. Perangkat aku. Kita dikasih apa itu dulu Bang Faruk apa itu apa memang? Iya, nggak apa-apa Iya. toh. Dia memang Itu di kitab kalian. Nora itu ada tuh. Iya, ada. Bilang apa tadi Bu Nora? Bilang apa tadi? Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oh, didirikan sholat. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Aku tegaklah salat. Salat atau apa sih salat nih? Salat. Itu kan ada solata. Mana ada sholat salat itu? Ya Allah. Kamu nggak paham huruf hijaiyah.
Jangan ketawa. Seharusnya kan ditulis sholat, gitu bukan salat. Kamu aja bedakan utusan dengan pengutus aja nggak tahu mau apa tentang sholat. Oke. Oke, kita samakanlah, kita bikinlah sholat itu. Oke. Jadi Ya, mungkin enggak begini, aku mau bertanya sama kamu, Les. Apakah kamu harus melihat Tuhan dulu baru kamu percaya? melihat Tuhan. Iya. Apakah Tuhan itu harus kelihatan dulu baru kamu percaya bahwa Tuhan itu ada? Allah itu kan nggak bisa terlihat. Nah, sekarang Yesus Mana salah kita bisa bukan? melihat? Tapi Iya, kalau Yesus di salah konteks bukan? kami, tapi kalau di konteks kami Kristen, Allah itu memang nggak terlihat. Nah, terus Justru dia nggak terlihat, makanya dia itu menyamakan dirinya, itu seperti apa Yesus itu tadi itu memberinya, ibaratnya memberi contoh, ibaratnya contohnya itu kan memberi badannya sebagai tubuh Yesus, tapi rohnya itu kan roh Allah. Itu kan roh Allah itu Yesus kan kan nggak bisa. mengatakan, Les, Yesus kan mengatakan, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang kamu tidak percaya. Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kemana itu? Kawan-kawan di bawah udah minta disedipkan di itu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ustaz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bang Lesmana tadi? Kabur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Udah sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga di kantor. Sakit ya Oh, Pak Dio. masih pakai jaket. Iya, Pak. Aku nelpon kok tadi nggak aktif nomormu. Ya. Oh, lagi jalan nggak ini? Ya, silakan Bang Mim. Ada yang sampaikan Bang Mim? Mau disalibkan. Mim. Aku baru mau apa kan lo? Aduh ya Allah. Tadi mau Nih. saya jelasin, mau saya ajak berpikir secara logika, bukan menggunakan Bang, udah banyak logika yang kita kasih bang. Ya, Dari matahari itu bukan- aja udah logika apa tuh? mau menggunakan apa? Maksudnya gini, bahwa tuh Allah atau Tuhan atau Allah itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Seperti contohnya kayak gini aja. Seandainya Tuhan atau Allah ini bisa dijangkau oleh akal dan pikiran, ibaratnya kayak gini aja. Manusia pegang gelas atau botol, dia ngantuk, jatuh apa tidak itu botol itu. Pas dikala dia ngantuk atau dia ketiduran, itu pasti jatuh. Begitu juga Tuhan, kalau bisa dijangkau oleh akal pikiran orang, ya terus misal nih, maaf nih, misal nih Tuhan yang mati, dikala dia mati 3 hari. Enggak, aku kok yang jadi bingung. Bingung aku dengan narasinya. Udah simple. Bisa nggak lihat matahari? Tidak bisa. Setengah menit aja nggak bisa. Nah, ciptaan saja, yang diciptakan saja nggak bisa kita jangkau dengan mata telanjang, apalagi Maha Pencipta itu. Itu loh, udah selesai gitu loh, fix. Oke, Cahaya. Saya Bung Cahaya. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan? Enggak, tadi saya ngebet pengen naiknya, kesel banget lihat si Les tadi kok nggak mudeng-mudeng gitu loh. Itu Kesel nggak banget apa, Bang. lihat. Soalnya saya dengan Dito Farid dulu seperti itu juga kok. Iya Bang, pengen ngapain udah suruh turun aja, dia nggak paham-paham tuh, udah gitu dikasih penjelasan sama ibu itu juga nggak nyambung gitu loh ya, apa yang diterangin Iya. sama yang didengar itu nggak nyambung, makanya kesel banget. Udah sih cuma itu aja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si Lesmana itu analogi, kalau bisa dianalogikan begini.
Dia masih kelas 1 SD. Seharusnya dia belajar membaca dulu. Tapi dia mempertanyakan tentang rumus Pitagoras. Gak akan nyambung. Menyambung. Karena apa? Akal dia belum nyampe ke sana. Belajar dulu membaca. Gitu loh, step by step. Belajar baca, belajar hitung, baru belajar rumus Pitagoras. Gitu. Di mana kau itu, Nora? Nggak tahu. Lagi apa aku? Lagi berjualan. Di mana jualannya? Hah? Mukamu jangan kayak gitu lah itu. Enggak. Aku lagi apa? Adalah. Oh, itu sekolah gitu. Enggak. Lagi di tempat kawan. Keren rumahnya ya, pakai tangga rumahnya ya. Kau nggak tahu, aku membayangkan di situ ada yang naik ke atas pakai baju bab putih. Gondrong nggak? Gondrong nggak? Hah? Gondrong nggak? Iya. Enggak, iya, tapi ini mau dicatok katanya. Oh. Oke, Muslim Vape, selamat gabung Muslim Vape. Muslim Vape. Enggak, Halo. orang ini lucu ya. Rumah baru. Kalian pikir saya berduit langsung mau beli rumah-rumah? Ini memang, perkenalkan ini rumah Amin, saya. aja, Ya. Pak. Amin, bilang gitu. Amin. Ya. Ya silakan Enggak tahu, buat enggak tahu mereka yang kita diusir-usir ya. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu mereka yang kita diusir-usir. Ya Allah. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari mana aja kau deh? Izin. Nampak kau. Tambah cantik kan Nora nih. Weh. Iya. Follow dulu akun. Follow dulu, Ini pakai masih minyak nol ya, babi. masih nol sekali. Follow ya. Dibesar. Bang Baru dibesarkan numpang dulu. follow, Ah, iya. numpang follow, Iya, numpang iya, follow. iya, oke. Nanti turun lagi. Ya, Ikhwan Villa silakan di follow akunnya Apologet. Kalau ini kita buat 1,2. Kalau 200-nya kita buat Oten, ya. Di follow. Yang penting bisa live. Kalau akun bisnis minimal berapa ratus baru bisa live? Akun bisnis. 300 bisa 300. katanya. 300 ya, 300 dan 300. Tolong ya, Gak tolong. apa-apa, biar tolong aja ya. semuanya, biar aja semuanya. Ayo di follow, ini masih 72 loh. Kok 72 ini? Kan Nora ini makin tua makin cantik dia. Ya Allah. Iya, itu rahasianya Glowing. dari gondrong. Mau tahu dari gondrong apa? Glowing. Kata- Pakai apa sih? Iya. Ini uang hasil dari donasi. Langsung tahu itu Faruk lain, langsung itu Faruk. Iya. Aku follow dulu semuanya di sini dah. Ada Ustadz Kau kemana Dio. aja, Yunus? Aku baru balik ke Papua dari Jawa kemarin. Kamu dari Jawa kau? Ada jumpa saudara-saudara kita di Jawa? Jumpa, tapi api Jatim. Di Jatim, Kang Dito. Iya, bawaan dari Kang Dito, maksudnya Pak Imam, Pak Fendi. Mereka yang ngantar saya. Oh, Masya Allah. Iya. Udah balik. Jangan bahas donasi, Oten kepanasan. Donasi bukan Oten saja yang sekarang yang panas. Ayo 100 lagi. Mau coba live aku. Enggak, 100 ini lagi, tolong. tengok dulu berapa. Belum, ini masih 125. Ah, udah 200 itu kan orang. Itu Tambah tidak, 100 itu lagi. beda itu. Oh, Belum, ini masih 125. Lihat lagi ya. 136. ini aku buat akun Amerika ini tapi pakai VPN. Oh, berarti enak lah ya, nggak anti rungkat. Nora, kau sudah sunat?
Astagfirullahaladzim, kacau. Aku sudah loh, tapi yang nyunat aku tuh ada gondrong. Mau tau dia sunatnya pakai apa? Mau tau nggak, guys? Kamu mau tau nggak? Kamu tahu nggak? Kau nih masih kecil kau deh, nggak perlu tahu kau disunat aku pakai apa. Ini kita sapa dulu yang baru bergabung ya. Ada Sutri Selelek. Sutri Selelek, selamat bergabung Sutri Selelek. Ya, assalamualaikum, Bang Ma'ruf. Assalamualaikum, Kak Nora. Waalaikumsalam. Salam dari Riau, Dumai, Kak Nora. Masya Allah, di Dumai ya? Ya, Di alhamdulillah. mananya di Dumai? Di Dumai, bisa di Sukajadi, bisa di Sudirman, bisa di Purnama. Boh, banyak kali rumahmu ya Bang ya? Alhamdulillah, Kak Nora. Alhamdulillah. Ini mumpung kau orang Dumai Bang, aku mau tanya. Siap, Kak Nora. Kira-kira di belakang Bulog itu mayoritas apa yang tinggal di situ? Rata-rata ada orang kita orang kita Batak, Kristen, ada juga Enggak. orang kita Padang. Ya, tapi paling banyak mayoritas apa? Kristen bukan? Kristen itu banyak Ya, sawah karena- kampung di belakang tuh kan, Kak Nora. Iya. Dulu. Ya, karena banyak gereja di situ kan? Ada gereja HKI di Lepin, GPDI, GPDI. Iya, di depan KBP. itu Sudirman, ya. Banyak. Alhamdulillah kemarin, alhamdulillah pas Gurunda di Dumai kita jumpa, alhamdulillah. Masya Allah. Maksud saya begini Abang, mereka mengatakan bahwa saya ini bukan Kristen. Makanya saya bilang, kalau orang Dumai tahu di belakang Bulog itu rata-rata tinggalnya mayoritas apa? Kristen ya, karena memang saya dari situ. Mama saya di GPDI, saya di GBI. Jadi kalau kalian asbun aja mengatakan, bahkan orang Islam sendiri yang mengatakan katanya saya tipu-tipu, yang kurang ajar ya. Kak Nora waktu tinggal di Dumai itu zamannya wali kota Pak Julas itu kalau nggak salah. Ya, Zulkifli As. Ya, saya kenal juga tuh dengan Pak mantan wali kota Pak Julas, kenal Ya. juga. Alhamdulillah saya senang Nah. kali kemarin jumpa sama Gurunda, bisa berfoto, alhamdulillah. Jumpa juga, alhamdulillah. Pas dia Ya. ke Dumai, saya bilang kirim salam dengan Bang Pak Ruf, Kak Nora, kirim salam lah Bang Jumaya, saya bilang. Karena saya senang dengar ini menambah Ganteng ilmu kan? bagi saya. Bang Hah? Zuma ganteng, Bang Zuma ganteng. 99% lah pokoknya Bang Zuma. Abang ngawur. Hai, kok ngawur Kak? Enggak, Bang Zuma tuh kalau dibilang ganteng sampai 99 enggak lah. Kalau bagi saya ganteng lah Kak. Iyalah, masa mungkin cantik. Maka itu, ya paling tidak Ya. kalau Bang Ruf pokok 85, Bang Zuma 95 lah, gitulah. Aja aku ganteng daripada Bang Zuma. Enggak, memang nyata. Oke lah Bang Pak. Oh, untuk Bang Pak Ruf 99,9 lah. Enggak, jangan sampai segitu juga. Dia kan ada juga bopeng-bopengnya. Ini aja deh. Itu Faruk gini, Bang Sutris begini aja. Itu Faruk. Apa ini? Sebentar ya, ya. Itu Faruk itu 85, Bang Zuma 80. Kok gitu Kak? Ini penilaian saya kan. Gini loh, jangan sangkin saya penggemarnya Bang Zuma berat. Tapi bukan berarti saya harus berbohong. Bagi saya Bang Zuma cuma 80%. Bagi saya. Karena gini, yang namanya ganteng itu penilaiannya itu relatif. Gitu. Bisa Jadi kenapa jadi, saya Kak. katakan Bisa jadi, Kak. kenapa Bisa saya jadi. bisa katakan itu Faruk ini Bang 85? Sutris, diam aja Bang Sutris. Tunggu Ya, aja. Iya. Ujungnya. Begini, kenapa saya katakan begitu? Kekar dada lebih kekar Bang Ito Faruk. Kalau soal badan, tegapnya Ito Faruk, saya akui. Saya sudah pernah jumpa beliau. Bang Zuma saya sudah pernah jumpa. Berapa kali di Jakarta, di Ciater saya jumpa. Jadi gini, beliau Bang Zuma oke. Pemahaman Bang Zuma soal Bible mantap. Berdiskusi mantap. Tapi kalau soal kegantengan saya biasa saja, saya rasa biasa saja gitu. Tapi beliau saya hargai sebagai guru saya.
Saya aja yang ganteng 100%, jelek 100%, diam aja nih. Iya 200% ya kan. Izin Kak. Izin. Jelek 100%. Izin saya mau ngomong. Bisa jadi saya bilang Sebentar Bang dulu. Juma itu ganteng. Kekar maho katanya. Itu Faruk. Kekar maho katanya. Jadi nanti ya saya jadi begini itu Faruk ya. Tahu kan nomor rekening saya? Tahu ya? Iya. Izin Kak, mungkin mungkin saya kan karena udah jumpa dengan Bang Zuma, saya bilang ganteng itu karena udah jumpa Bang Zuma. Kalau Bang Faruk kan saya belum jumpa. Kalau misalnya ke Dumai kabar-kabarilah ya kan. Mungkin Ya, Bang tahu insya alamat Allah. saya, Bang Zuma mungkin tahu. Jadi biar saya tengok, ini kan baru nengok di TikTok, nggak tengok aslinya kan gitu. Kalau saya tengok aslinya bisa jadi kayak Kak Nora bilang tadi, Bang Zuma ini gantengnya mungkin lebih dari Bang Zuma. Jadi kalau saya nggak minta nomor rekening Kak Nora aja kasih ke Bang Faruk biar dikirim dana ke Kak Nora. Enggak, memang murni. Itu Faruk saya sudah jumpa. Bang Dio saya sudah jumpa. Rata-rata semua saya sudah jumpa. Bang Jibril saya sudah jumpa. Nah, tapi kalau soal manisnya dengan itu Faruk lebih manis Bang Jibril. Tapi kalau soal body itu Faruk. Itu aja. Kan kita perempuan yang menilai. Masa laki-laki yang menilai? Betul Kak. Kirim aja nomor rekening Bang Faruk Pak. Iya. Ya, itu Faruk jangan lupa nomor rekening ya. Nanti kan udah ada kan? Udah berapa punya aku Kak Nora? Lihat dulu tolong. Iya, Berapa, Bang Kak Faruk Nora? boleh bertanya Bang Faruk. Satu pertanyaan Bang Faruk boleh? 164 tunggu dulu. 1,6 follow dulu 1,6. Follow dulu, follow. Berapa lagi sih? Berapa lagi? 300. Ini 1,6 loh. 300 Kali pun loh. susah ya. 300 doang guys, 300 doang biar aku bisa live. Iya, tolonglah. Bang Yunus, ayolah. Wih, bertambah. Semualah di follow, akun di room ini semua di follow. Bang Dio, kita sapa dulu sebentar ya. Sayang, halo sayang, Siti Alija. Itu udah 300 lebih bun. Mana 300 lebih? Baru 255 loh. Ayolah di follow dulu, di follow. 300 aku turun. Serius bener. Ayo 300 yuk. Kau turun connect lagi, Berkah kita nih. tengok dulu. Iya kan? Bisa nggak? Bisa live Belum kalau ini. akun bisnis itu kan Nora. Bukan, kalau bisa Oh, sudah bisa 300. open cam. Ini masih 261 loh. Ayolah, yuk. Jangan koin, kasih dulu apa dia followers. Iya, jangan kasih koin dulu lah. Followers aku butuh bukan koin. Iya, ini 280. Maksudnya biar cepat dia, biar pergi dia dari sini. Sakit kepala aku nengoknya. Nih, baru 281. Bentar. Sudah saya follow Bunda. Oke, thank you. 575 enggak, ini beda. Enggak, 595 bukan berarti itu apa, karena itu ada dari TikToknya. 299, ayo sedikit lagi. Halo Bro Gabe. 304. Sorry Kak, assalamualaikum. Kepencet. 300. Iya. Oke. Coba saya Makasih, turunkan, Bang saya naikkan Faruk. kau lagi ya. Bunda Naikkan cantik, kau lagi. makasih ya. Ya, Cuman naik saya lagi naikkan gimana? Maksudnya saya turunkan, Oh, saya ya naikkan udah. lagi, udah bisa open cam apa belum? Oke. Coba. Udah bisa dari sini. Mampus kau. Tapi dia apa namanya tadi, woi? Mana dia? Langsung kabur dia. Mana dia? Apalagi muda namanya. Kau jangan langsung kabur kau. Belum ucapkan salam kau. Ini dia, ada di bawah dia. Mana? Nggak ada. Itu dia Kujamba. Ya silakan Bang Sutris. Apa tadi yang mau ditanyakan Bang Sutris? Iya Bang. Sutris. Iya Bang. Silakan. Ya, aku kabur. Belum bisa, Kali belum aku bisa kabur. dia. Bisa, sabar. Bisa. Coba aku pencet dulu kameranya, coba. Belum bisa. Oh, belum Ayo bisa. di follow lagi dong,
Ya bisa. Enggak, itu udah berapa di situ kan Nora? Udah 300, belum bisa. Nah udahlah, nggak apa-apa lah, nanti 400 500 nggak apa-apa lah, udah. Makasih Bang Faruk, makasih semua Kak Nora, aku yang cantik. Ya ada di situ. Semuanya Bang Dio. Iya, biar di follow lagi. Sebentar, ini 1,5 loh. Sebentar, saya besarkan. 1,5. Iya, iya. Ini 1,5 penontonnya kan. Di follow dong lagi, ayo. Nah, lanjut diskusi aja dah. Aku parkir aja akun dulu, siapa tahu. Iya, iya, sampai. Ya, ya Sutris, silakan Sutris. Iya, ini luar dari konteksnya aku bertanya sama Abang Faruk. Kalau Ya, silakan. sekiranya aku jalan-jalan ke Medan dan nanti kepingin aku jumpa Bang Faruk karena aku termasuk penggemar abangnya. Kadang-kadang ketawa-ketawa sendirinya, sendiri aku di rumah. Kalau dengar debat abang, itunya Bang. Siap, Itu bukan insyaallah, Bang. bertanya. Itu bukan bertanya, Bang. Jadi nggak bertanya itu Kak, maksudnya bertanya Enggak, boleh nggak jumpa Bang Faruk pas kala aku ke Medan, boleh nggak berjumpa? Oh, Itunya. bisa. Ya. Kalau Kak Ada Nora juga masih beberapa ya, rumah ya kan, cuman segan nak jumpa Kak Nora kan gitunya. Ya, ada beberapa followers kita. Kalau memang mau ketemu sama Bang Faruk, teman-teman yang di Medan, DM aja. Di mana ketemunya, kapan ketemunya. Tapi tempat Bang Faruk ya tentukan ya teman-temannya. Siap abang, siap abang. Nanti Ya, abang kalau tempat saya tentukan gitu loh. Karena Iya, ini Bang, menyangkut ya, Bang. kan. Menyangkut Karena keamanan aku kita. termasuk penggemar abang ya bang. Karena belum jumpa abang. Kalau Bang Zuma udah Gurunda udah jumpa aku ya kan. Memang kepingin jumpa aku bang sama orang-orang hebat. Enggak lah Bang, enggak hebat lah. Gimana lah hebat. Menurut aku bang, menurut aku di mataku orang-orang hebat. Itu aja menurut aku. Nora nggak hebat. Nora nggak ada ilmu. Nora nggak hebat. Nora nggak ada ilmu. Nora taunya cuma donasi. Ya kalau Kak Nora sih ilmu padi dipakainya ilmu padi, merendah dia. Aku kok mulutku agak lantam ya, kayak menyinggung aku. Siapa yang bersinggung? Itu Faruk bersinggung. Apa itu? Lah bang, izinlah bang saling berdoa. Siap Bang Sutri, siap. Saling mendoakan yang terbaik kita bang. Sehat Ya, selalu. salam buat Bang ya. Ya, Bang, makasih banyak bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ya, Jordan. Jordan, Bum Bum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini ya, tengok dulu ya. Nora ilmu ngangkang kali ya. Loh, mama, kau kalau nggak ngangkang nggak keluar kau lah. Heran ya, mereka tuh mengucapkan kata ngangkang, selangkang sama perempuan. Lah, jadi laki-laki nggak ngejar itu kalau kawin sama perempuan. Roy? Selamat siang Nora. Ya, selamat siang Bang Jordan. Islam Bang Jordan. Saya mau bertanya di sini Nora. Bang Jordan apa agamanya? Ya, Apa agamanya? mau bertanya, Yesus itu disalib menggunakan kayu apa? Ah, Bang ini ada aja. Gak tahu saya Bang. Gitu ya. Jadi gini ya, yang di bawah ya kayak Roy, terus kayak siapa ya, mama kalian kalau nggak ngangkang ya susah bapak kalian itu, gitu loh ya. Aduh, noise-nya. Edward. Aduh. Bramos. Bramos. Ah, ini dia nama. Bramos. Itu tanggal 18 Jakarta. Kenapa itu? Ke Jakarta tanggal 18. Ada tiket toh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke apa jumpa Zakir Naik? Ustaz Zakir Naik. Itu kita jalan di atas air.
Lama kali nyampe nya nanti. Gondrong memang mau gendong aku jalan desa air. Aku bilang ketabrak apa lagi kita bilang. Enggak, kok Mau enggak, nanya ke kok Bunda ngomong Nora. tuh. Iya, sebentar Bang Kanten izin sedikit. Oke, siap. Kok ngomong kayak begitu itu seolah-olah kayak gampang aja. Tinggal saya tengok apa tuh namanya Traveloka, tiket, enak betul. Aduh. Kok pergi toh? Percuma lah pengusaha skincare. Nggak ada tuh, jangan lupa kayak Itu gitu. di YouTube kan yang flexing kekayaan itu kan pengusaha skincare semua tuh kaya. Iya ya. Iyalah, mana ada pengusaha madu orang itu yang punya mobil sport itu kan pengusaha skincare semua itu. Iya benar Gak ya. ada di situ pengusaha madu, nggak ada itu. Tapi kok aku nggak bisa kayak gitu tuh. Lah udah berpindah-pindah rumah aku tuh karena diusir tuh, nggak sanggup bayar kontrakan. Cemana itu? Ya, jadi mungkin ada yang mau berbaik hati langsung telepon, Bunda mau ke Jakarta ya, jumpa sama Zakir Naik. Nah, Bunda, apa aja berangkat aja Bunda. Ini akomodasi semua, tiket, hotel semua saya tanggung. Oh, masya Allah. Saya doakan cepat-cepat kau ketemu gondrong deh. ya saya Ada doakan teman-teman semoga Medan. cepat ketemu Itu gandrung. teman-teman saudara kita di Medan, mana tahu ada yang pergi ke sana biar kita numpang sama orang itu. Numpangnya di bagasi ya tuh. Aduh, suara Nora. Agroy. Ya, oh ya, silakan Bang Kanten, silakan. Mau nanya nih Bunda Nora, kalau seandainya Bunda Nora itu jadi mamanya Yesus, nah Bunda Nora bakalan bangga nggak dianggap sebagai mamanya Tuhan oleh sama orang Oten gitu? Aduh, Akan bangga jangankan jadi mamanya, jadi pembantunya Yesus aja saya mau kalau memang Yesus Tuhan. Ya sungkan lah itu. Kalau ya seharusnya sungkan lah kalau jadi mamanya Yesus, mamanya Tuhan. Ya salah sedikit ancamannya masuk neraka loh. Itu kalau masak makanan untuk dia nggak cocok rasanya masuk neraka. Soalnya Tuhan loh. Itu kalau merepet sedikit sama dia nanti masuk neraka. Nah, jadi lebih enak jadi istri ya enggak? Enak kan? Hah? Apa? Jadi istri lebih enak lah, jadi istri lebih enak. Lebih nggak enak lagi lah, lebih bahaya lagi. Kalau dia nggak senang atau nggak puas masuk neraka ancaman. Jadi istri itu tahu luar dalam. Bahaya lah. Itulah alasannya nggak mungkin Tuhan itu manusia atau Tuhan jadi manusia, nggak mungkin. Benar. Karena ketika Tuhan turun ke dunia jadi manusia, maka gugurlah keadilannya, nggak adil dia jadinya. Nggak akan mungkin dia bisa adil gitu loh. Makanya Tuhan itu tidak mungkin turun ke dunia jadi manusia. Ada sitat sini. Oke, ada lagi Bang Tangino, Tangelo lo. Enggak, apalagi Bunda mulutnya lantam kali katanya. Ya Allah. Cuma nanya Iyalah. itu aja. Enggak, aku seandainya jadi istrinya kan. Aku bilang gini, Bang, makan dulu Bang. Ya nantilah dulu deh. Kenapa lama kali kau? Aku mau nyuci piring lagi kau. Lama-lama pula kau yang mau makan itu. Langsung dia bilang gini, kukutuklah kau Nora. Tidak. Memang bahaya ya, bahaya benar-benar. Bahaya lah, mana bisa ya. Oke, Faruk, emang bener ya kalau Jannah itu kebun pisang? Apa aku bilang? Sabar dulu, si Naul dulu siapa? Naul, suara gabung Naul. Allahu Kebun Akbar. pisang, ternyata tempat berkumpul kebun pisang. Naul, sabar dulu. Naul, suara gabung Naul. Nora, Jannah itu kebun pisang ya. Jadi nanti kalian berkumpul di kebun pisang gitu. Oke, Ted, mau diskusi kita Dinda. Waalaikumsalam, Bang Rauf. Diskusi deh, Ted. Ya jawab dulu Faruk, Jannah itu kebun pisang atau kebun singkong? Jannah itu kebun pisang atau kebun singkong? Kau melapaskannya aja salah, bukan Jannah. Jannah, Tapi cece, metik
Pisang Jannah. nih. Bukan jannah, tapi jannah. Itu ada di Rum yang bertasdid. Iya betul, janah itu artinya kebun pisang, kebun rambutan. Kalau bahasa itu artinya kebun pisang, silakan. Kasih datanya. Kalau jannah artinya kebun pisang. Nora, kasih datanya. betul gak janah itu kebun pisang? Ini Kasih anak datanya. ini. Ajar dulu, Nora, tanya ijazahmu dulu SD ya, Nora? sama yang di depan ini. Ini si That's Right ini salah satu pemain FF. Welcome to Mobile Legend. Nah, ini Iya, metik nggak cocok pisang kan? nih. Kan nggak cocok dia. Metik pisang nih, cie metik pisang kayak monyet. Turunlah. Kau pikir keren kok kayak gitu, that's right. Menghinakan dirimu kok kayak gitu, merendahkan dirimu kau. Nggak ada apanya, nggak ada manfaatnya narasimu. Kau melapaskannya itu salah. Gimana kau mau mengartikannya? Gitu loh. Jadi bukti gini teman-teman ya. Buktinya bahwasanya umat Islam itu tahu apa yang dia baca, bukan seperti framingan kalian mengatakan kami nggak tahu yang kami baca. Ya, ketika kami membacakan Al-Quran, kami ngerti apa yang kami baca. Buktinya apa? Kami tahu setiap hurufnya, hukum dalam bacaannya, kami tahu semua gitu loh. Ya, jadi makna mengetahui apa yang kami baca bukan serta merta tahu artinya, bukan. Tahu kami contoh jannah, kami tahu itu adalah huruf jid yang bergaris fathah bertemu dengan huruf nun yang bertasdid bergaris fathah. Nah, lalu diwakafkan dengan huruf ha. Itu tahu kami. Yang nggak tahu dia apa yang dia baca ketika dia bacanya jannah, dia nggak tahu apa yang dia baca. Itu baru pantas dikatakan ai. Beda sama kalian kalau kalian memang ngelantur gitu loh. Kalian baca terjemahan, kalian yakin terjemahan selaras dengan artinya, dengan original teksnya, sementara kitab kalian tidak pernah dikomparasikan dengan original teksnya. Contoh, ketika dalam Bible kalian terjemahan tertulis kata makan, original teksnya belum tentu kata makan, bisa saja minum. Makanya ketika kalian baca Bible, ya contoh Kejadian 1 nomor 1, isinya Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Emangnya Yesus orang Indonesia? Yesus emangnya orang Indonesia? Maka ketika kau mengatakan sesuatu atau membacakan sesuatu dan kau sangkakan itu perkataan Yesus, kami mendengarnya bunyinya seperti ini. Apalagi kalau kau bilang yang kau baca adalah firman Tuhan, tidak ada informasi atau sumber informasi mengatakan Tuhan berfirman dalam bentuk bahasa Indonesia kepada nabinya, karena tidak ada nabi dalam bentuk bahasa Indonesia, tidak ada nabi dari orang Indonesia gitu loh. Maka ketika kau membaca Bible kau dalam bentuk bahasa Indonesia dan kau yakin itu adalah firman Tuhan, kami mendengarnya begini. Jadi si Luga itu si Luga Ya sama, rata-rata ini kan Oken itu beda tipis sama si Luga. Cuman si Luga terlalu narsis, itu ajanya. Beda itu terlalu narsis, gak malu pian gitu loh. Contoh gini. Ada sebuah perkataan yang dikutip dari perkataannya si Donald Trump misalkan, dalam bentuk narasi bahasa Indonesia, ya kan gitu, dalam bentuk naskah bahasa Indonesia. Nah, ketika kau baca dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi kau tidak bisa menghadirkan, ya, menunjukkan original perkataan dia itu bahasa Inggris, maka orang-orang akan menganggap kau itu sinting. Komparasikan dulu dalam bentuk bahasa Inggris perkataan dari Donald Trump, baru kau terjemahkan ke Indonesia, baru itu benar. Ini nggak pernah kau tunjukkan perkataan Donald Trump dalam bentuk bahasa Inggrisnya, tiba-tiba mau kau katakan bahasa Indonesia itu adalah perkataan Donald Trump. Itu namanya kau ngarang. Ngarang itu, apakah kalian tahu? Itu nggak tahu, karena kalian nggak mau tahu. Kalian manusia jugul yang ngongor. Biar kalian tahu, jika masih mungkin. Apa dari lagunya ya?
Lupa aku nanti lah, tunggu ingat aku lagunya. Iya, harusnya begitu kan, dikomparasikan. Nah, kan jadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa original teks kitab kalian tidak pernah didampingkan dengan terjemahannya? Kenapa? Kenapa nggak bisa, nggak pernah dilakukan seperti itu? Takut bubar. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.